Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Mulhayu, channel yang membahas tentang pembelajaran matematika. Pembahasan kali ini adalah induksi matematika. Bagian dari induksi matematika yakni notasi sigma. Kita mulai pada sifat-sifat notasi sigma. Sebelum kita bahas soal-soalnya, kita ke sifat-sifat dulu. Sifat-sifat notasi notasi, saya hapus dulu ya. Notasi sigma. Yang pertama, aturan suku konstan. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan N C sama dengan C tambah C ditambah titik-titik ditambah C sama dengan N kali C. Yang kedua, aturan penjumlahan. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan atau jumlah dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Sigma berarti jumlah. AK tambah BK sama dengan K sama dengan 1 sampai dengan N, atau jumlah dari K sama dengan 1 sampai dengan N, AK ditambah jumlah K sama dengan 1 sampai dengan N, BK. Jadi kalau dia bentuk seperti ini, sigmanya dikalikan ke dalam kurung. Yang ketiga, aturan jadi sifat sigma
notasi sigma yang ketiga adalah aturan perkalian skalar. Sigma atau jumlah K sama dengan 1 sampai dengan N C kali dengan AK sama dengan C sigma K sama dengan 1 sampai dengan N AK. Jadi jika dibentuknya seperti itu, C di bawah ke depannya sigma atau ke depan nilai jumlah. Kemudian sifat-sifat notasi sigma berikutnya bagian keempat, yakni aturan kelinieran. Saya bersihkan dulu biar jelas. Aturan kelinieran. Sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N C CAK plus minus dikali D plus minus D kali BK sama dengan C jumlah dari K sama dengan 1 atau sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N AK plus minus. Ini artinya dia bisa kurang, bisa berlaku untuk kurang dan berlaku untuk tambah, berlaku penjumlahan dan pengurangan. D dikali jumlah dari K sama dengan 1 sampai dengan N BK. Notasi sigma yang kelima. Aturan bagian jika M lebih besar dari 1 dan M lebih kecil dari N, maka berlaku K sama dengan 1 sampai dengan N jumlah dari K sama dengan 1 sampai dengan N AK sama dengan
jumlah dari K sama dengan 1 sampai dengan M AK ditambah, ini karena M-nya lebih besar dari 1 dan M-nya lebih kecil dari N, maka ini ditambah ini sampai dengan N AK. Jika sama dengan 1, M tambah 1 sampai dengan N AK. Yang keenam, sifat-sifat notasi sigma, yakni aturan perubahan indeks. Ini ada 2 untuk aturan perubahan indeks, terbagi 2. Bagian A, jumlah dari K sama dengan M sampai dengan N AK sama dengan jumlah dari K sama dengan 1 M kurang P sampai dengan N kurang P AK. Ditambah P. Bagian B, jumlah dari K sama dengan M sampai dengan N AK sama dengan jumlah K sama dengan M tambah P sampai dengan N tambah 1. N tambah P AK kurang P. Sifat-sifat notasi sigma yang ke-7, yakni aturan domain. Jika AK lebih kecil atau sama dengan BK, untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Jumlah dari K sampai sama dengan 1
sampai dengan N, AK kecil sama dengan K sama dengan 1 sampai dengan N, BK. Bagian 8, sifat-sifat notasi sigma yang ke-8. Aturan kuadrat. Jumlah dari atau sigma dari M AK tambah BK berpangkat 2 sama dengan sigma N atau jumlah N AK berpangkat 2 ditambah 2 kali jumlah sigma N AK dikali BK ditambah jumlah sigma N BK. Jadi untuk aturan sifat-sifat notasi sigma ada 8. Pembahasan soal sigma atau jumlah. Bagian pertama, sigma N sama dengan 1 sampai dengan 5. N berarti angka yang akan diperoleh nanti ada 5 angka. Setiap N ganti 1, kemudian sampai dengan 5, berarti ganti 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Yang kedua, sigma N sama dengan 1 sampai dengan 3, 2N tambah 1. Berarti setiap N ganti nilainya 1, 2 sampai dengan 3. Berarti 2 kali 1 tambah 1 ditambah 2 kali 2 tambah 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 itu 3, 2 kali 2 4 tambah 1 5, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Sehingga ini karena tadi batas atasnya 3 berarti menghasilkan 3 angka, yakni 3, 5, dan 7. Bagian ke 3. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 5. Jadi ini dibalik, tadi rumusnya menghasilkan nilai, ini sekarang nilainya harus menghasilkan rumus. Ini karena angkanya ada 5,
1, 2, 3, 4, 5, maka batas atasnya 5. N sama dengan 1. N. Ini hanya dibalik dari nomor 1 ke 3. 3 ke 1. Ya, soalnya dibalik ya. Empat. Dua tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan. Jadi kita mencari nilai sigmanya ini karena angkanya ada 4, berarti batas atasnya 4. N sama dengan 1. N tambah 1. Jadi setiap N ganti 1 berarti 1 tambah 1 2. Jadi boleh diuji dengan cara seperti itu. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5. Bagian kelima. Bagaimana kalau dia dimulai dari angka 0? Jadi kita mulai dari angka 0. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan. Ini karena angkanya ada 5, berarti batas atasnya 5. N sama dengan 1. N kurang 1. Jadi setiap N ganti 1, 1 kurang 1 0, 2 kurang 1 1, 3 kurang 1 2, 4 kurang 1 3, sampai 5 kurang 1 4. Jadi cara ujinya tinggal masukkan nilainya saja kembali. Bagian ke-6. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 ditambah 25. Jadi karena nilainya ada 1 itu 1 4 9 16 25, itu ada 6 ya. Berarti batas atasnya 6, batas bawahnya tetap 1. Jadi N sama dengan 1 sampai dengan 6. Perhatikan baik-baik direknya. Karena ini nilainya seperti ini, maka dilihat dulu. Ini bisa 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 berpangkat 2. Karena pangkatnya tetap, maka ini menjadi sigma N sama dengan 1 sampai dengan 5, karena angkanya ada 5, 1, 4, 9, 16, 25. Pangkatnya tetap, berarti ini N berpangkat 2. Jadi N sama dengan 1 sampai 5, N pangkat. Pembahasan soal berikutnya. Bagian ke-7. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32. Perhatikan baik-baik, tambah 64. Perhatikan baik-baik banyaknya angka. Ini banyaknya angka ada 6, berarti nanti batas atasnya 6. Berarti ini 2 bisa 2 berpangkat 1, 4 bisa 2 berpangkat 2.
8 bisa 2 berpangkat 3. 16 2 berpangkat 4, 3 2 2 berpangkat 5, 64 2 berpangkat 6. Ini bilangan pokoknya semua 2 ya. Berarti ini sigmanya 2 berpangkat n. N-nya dimulai dari angka 1 sampai dengan 6. Delapan. Satu ditambah 3 ditambah 9 tambah 27 tambah 81. Ini angkanya ada 1 3 9 27 81, itu berarti batas atasnya nanti 5. Berarti 1 bisa 3 berpangkat 0. Kemudian 3 berpangkat 1. Karena apapun yang berpangkat 0 itu nilainya 1, berarti ini bisa 3 berpangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 berpangkat 4. Karena bilangan pokoknya 3, ini dimulai dari angka 0, berarti n kurang 1. Batas bawahnya 1, batas atasnya 5. 1 2 3 4 5. Sembilan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ditambah 11. 3 5 7 9 11. Ini ada selisihnya 2. Jadi dia bukan bilangan berpangkat tapi mempunyai selisih. Karena selisihnya masing-masing 2, maka kita pakai beda. Ini berarti bedanya 2. Suku pertama 3, berarti pakai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Berarti A-nya 3, N kurang 1 kali bedanya 2. 2 dikali ke dalam kurung, berarti 2 kali N 2N. 2 kali minus 1 itu minus 2. Sorry, saya ini salah tulis. Harusnya 2. Tadi 2 kali minus 1 ya, 2. Ntar saya hapus dulu biar bagus kelihatannya. Ini 2 kali N 2N, 2 kali minus 1 minus 2. Jadi 2N 3 kurang 2 itu tambah 1. 3 kurang 2 1, berarti tambah 1. Sehingga sigmanya diperoleh ini 1 2 3 4 5, berarti batas atasnya 5. Batas bawahnya tetap N kurang 1. N sama dengan 1. Berarti ini N tambah 1. Ini N sama dengan 1.
sengaja dibuatkan soal banyak, pembahasan soal banyak biar mudah. Pembahasan soal berikutnya bagian ke-10. 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia masing-masing dikali 2 kali 2. Nilainya ada 5 ya. 5 angka, berarti nanti batas atasnya 5. Ini karena dia masing-masing dikali 2, maka kita pakai rumus rasio. Rasionya 2. Suku pertama adalah 3. UN untuk rumus rasio itu sama dengan nomor 3. A kali R berpangkat N kurang 1. Sehingga A kali R N kurang 1, A-nya 3, R-nya 2, N kurang 1, sehingga sigmanya 3 kali 2 N kurang 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti batas atasnya 5. Batas bawahnya N sama dengan 1. Ini boleh dicoba diuji. Setiap N ganti 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil 2 angka pertama saja ya. N kurang 1, Anda boleh uji nilai berikutnya. Jadi 3 kali 2 N kurang 1. Jadi 1 kurang 1, 2 berpangkat 0. Dikali 3, apapun yang berpangkat 0 sama dengan 1, sehingga 3 kali 1 dapatnya 3. Ini suku pertama dapat 3. Kita uji lagi, N sama dengan 2. Berarti 3 kali 2 N kurang 1. N-nya ganti 2, berarti 2 kurang 1 dapat 1. 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 itu 2. Berarti 3 kali 2, 6. Anda mau uji N ganti 3, berarti 3 kurang 1 dapat 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. Begitu seterusnya. Jadi kalau ragu boleh diuji. Kalau kembali ke soal berarti benar. Pembahasan soal yang ke-11. Ya, diharapkan Anda sekalian dengan banyaknya pembahasan soal lebih mengerti lagi. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. I berpangkat 2 dikurangi 3I ditambah 2. Jadi karena ini kurung, maka semua yang ada di dalam kurung dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5, berarti I sama dengan 1 sampai 5, I berpangkat 2 dikalikan dengan minus 3I lagi, berarti sigma
I sama dengan 1 sampai dengan 5, 3I ditambah I sama dengan 1, ini 2. Tinggal ditambah dikali 2 saja ya. Dimasukkan setiap nilainya. Jadi dimasuk nilainya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 karena dia berpangkat 2, maka semua nilai ini dipangkat 2-kan. Kemudian dikurang. Setiap I ganti 1 sampai dengan 5, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Tinggal dikali 3, karena itu 3I, berarti 3 kali I. Jadi ganti dulu nilai I-nya mulai dari 1 sampai dengan 5. Ini karena tidak ada I, berarti tinggal dikali saja 2 kali 5. Tidak ada yang bisa diganti. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Berarti 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 25, 5 pangkat 2. Saya hapus dulu sama dengannya ini karena tidak rata. Tidak rata dengan tulisan. Ini 1 ya. Dikurang 3 kali 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 15 ya. 2 kali 5 10. Berarti 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 55. Dikurang 45, 3 kali 15 45 tambah 10. Berarti ini sama dengan 20. 20-nya saya pindahkan di sebelah bawah. Sama dengan 20. Bagian 12. Nyatakan dari berikut ke dalam bentuk notasi sigma dengan batas bawah 1 sampai dengan 6, yakni 1/4, 1/9, 1/16 sampai dengan 1/196. Jadi untuk penyelesaian soal seperti ini, soalnya meminta semua batas bawahnya mulai dari hanya batas bawah 1 dan batas bawah 6. Perhatikan baik-baik angkanya. 1/4 itu bisa 1 tambah 1 berpangkat 2. Jadi 1 tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan 4, berarti 1/4 ditambah 1/9, berarti kalau dia 1/9 berarti bisa 2 tambah 1 berpangkat 2. 2 tambah 1 3 pangkat 2 9, berarti bisa 1/9 ya. 1/16 berarti 3 tambah 1 pangkat 2. Berarti 1/16. Titik-titik sampai dengan 1/96. Kalau 1/96 berarti 14 pangkat 2 ya, berarti 13 tambah 1 pangkat 2 supaya ini sama. Berarti karena nilai paling UN-nya
13, berarti batas atasnya 13, I-nya sama dengan 1, seper I tambah 1 pangkat 2. Perhatikan baik-baik, ini tadi diganti 1, 2, 3, berarti itu sama dengan I. Tambah 1 karena ini tetap 1, berarti tetap tambah 1. Lihat baik-baik, ini semua pangkat 2, berarti tetap pangkat 2. Maka batas atas, batas bawah 1 itu nilainya batas bawah 1 nilainya sigma I sama dengan 1 sampai 13 per I tambah 1 pangkat 2. Jadi ini sudah dapat batas bawah sama dengan 1, kita pindah ke batas bawah sama dengan 6. Saya hapus dulu ya sebagian. Jadi sekarang kita cari yang batas bawahnya 6. Berarti tadi kan kita sudah dapat I sama dengan 1. Berarti untuk dapat 6 berarti tinggal menambah angka 5 supaya bisa jadi 6. Berarti I sama dengan 1 sampai 13. I tambah 1 berpangkat 2. Jadi ini karena batas bawahnya 6 berarti tinggal ditambah 5 ya supaya jadi 6. Satu tambah 5. Karena batas bawah ditambah 5, maka batas atas juga ditambah 5. Seper I dikurang 5 ditambah 1 pangkat 2. Sama dengan sigma tiga belas tambah 5, 18. I 1 tambah 5, 6. Ya, ini sudah memenuhi soal ya. Karena batas bawah 6 yang diminta pada soal. Berarti minus 5 tambah 1 itu minus 4, sehingga seper I dikurang 4 pangkat 2. Minus 5 tambah 1 minus 4. Sehingga hapus dulu ya. Tulisannya tidak bisa terbaca. Jadi sigma dengan batas bawah 6,
ini batas bawah ya, batas bawah 6, 18 sama dengan 1 seper. Saya hapus dulu yang ini ya, nanti kelupa kehapus. Jadi ini batas bawah. Lanjut lagi, I sama dengan 6 sampai dengan 18. I kurang 4 berpangkat 2. Nah ini. Jadi kita sudah dapat 2 jawaban sesuai dengan soal batas bawah dan 2 batas bawah. Pembahasan berikutnya ini diketahui sigma I sama dengan 5 sampai dengan 35, KI sama dengan 25. Tentukan nilai sigma I sama dengan 5 sampai dengan 35, 4 tambah KI sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Sigma I sama dengan 5 sampai dengan 35. 4 KI. Jadi ini yang diminta soal. Maka ini sama dengan I sama dengan 5 sampai dengan 35. 4 tambah sigma I sama dengan 5 sampai 35 KI. Jadi sigmanya dikalikan ke dalam kurung dulu ya. Berarti 35 dikurang 5 ditambah 1 dikali 4 ditambah 25 sama dengan 124 ditambah 25 sama dengan 149.
Soal berikutnya, nyatakan ke dalam notasi sigma tujuh tambah 11 tambah 15 ditambah 19 ditambah 23 ditambah titik-titik tambah 51. Jadi penyelesaian ini soalnya sama dengan yang ada di depan tadi. Saya hanya mengganti nilai-nilainya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah soal berbentuk selisih atau beda. Jadi suku pertamanya adalah 7, bedanya itu 4. Itu 23 kurang 19 4, 19 kurang 15 4, 15 kurang 11 4, 11 kurang 7 4. Maka bedanya sama dengan 4. Ingat rumusnya, UN-nya sama dengan 51, maka rumusnya sama dengan UN sama dengan yang di depan. UN-nya 51 tinggal diganti ya 51. A tambah N kurang 1 kali beda. Berarti 7 tambah N kurang 1 dikali 4 sama dengan 51. 7-nya di bawah ke sebelah kiri berpindah ruas. Berarti 51 kurang 7 dapat 44. 4-nya juga dipindahkan dari kiri ke kanan melalui tanda sama dengan, karena dia kali, pindah melalui tanda sama dengan, berubah menjadi bagi. Berarti 44 per 4. Sama dengan 11, maka N sama dengan minus 1 pindah melalui tanda sama dengan berubah menjadi positif. Berarti 11 tambah 1, 12. Maka N sama dengan 12. Maka notasi sigmanya N sama dengan 1 sampai dengan 12, 4N ditambah 3 jadi N sama dengan 1 sampai dengan 12, 4N tambah 3.
Nilai dari soal berikutnya, nilai dari K sama dengan 1 sampai dengan 70, 3K dikurang K sama dengan 1 sampai dengan 70, 5K dikurang 4 adalah jadi ini penyelesaiannya tinggal tulis kembali. K sama dengan 1 sampai dengan 70, 3K dikurang 5K kurang 4, ini di dalam kurung. Ini karena sigmanya sama-sama batas 1 sampai dengan 70, maka di nilai-nilainya boleh digabung. Maka menjadi dikalikan minus ke depan, minus 5 kali K minus 5K, ini sama-sama koefisien K, berarti 3K kurang minus 5 dapat minus 2, minus kali minus positif 4, sehingga K sama dengan 1 sampai 70 minus 2K tambah 4. Dikali ke dalam kembali sigmanya, jadi minus 2 sigma K sama dengan 1 sampai dengan 70K ditambah, ini karena tidak memiliki hanya nilai konstan, maka K sama dengan 1 sampai dengan 70, ini 4. Ya, ini hanya ada 4 saja. Berarti minus 2, 70 per 2 1 tambah 70 ditambah 70 dikali 4 sama dengan minus 4.970 ditambah 280 sama dengan minus 4.690.